ihram dulu, tawaf dulu, sa'i dulu, baru potong rambut, selesai. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, selesai sudah. Makasih pada malam hari ini. Ya, sebelum ada sesi tanya jawab, nanti insya Allah pukul 3 pagi Bapak Ibu kita kumpul di lobi. Bagi yang tidak capek, ya, bagi yang rasanya capek, saya mau istirahat Pak Fahmi, boleh silakan. Ya, yang penting Bapak Ibu fresh lagi saat akan kumpul. Ya, tapi bagi Bapak Ibu yang saya tapi sehat ya, tolong ya, karena ini ibadah fisik. Ya, dalam umroh itu porsi besarnya adalah ibadah fisik. Kalau badan terasa kurang nyaman, istirahat. Ya, karena fokus kepada hukum. Jadi esok bagi Bapak Ibu yang mau ikut teknologi di bawah, yang 3 on time kita berangkat, kita tahajud bareng, tahajud bersama. Ya, dalam artian memaksimalkan menuju subuh di hari terakhir kita di Madinah. Ya. Tapi yang Bapak Ibu yang mau istirahat silahkan. Ya. Kemudian yang kedua, nanti insya Allah kalau Bapak Ibu koper Bapak Ibu sudah ready di depan kamarnya masing-masing pukul 8 pagi sudah ada di depan kamarnya. Ya. Kemudian kita insya Allah makan siangnya pakai nasi box ya saja. Ya terserah. Nah baik, nanti insya Allah ketika busnya sudah standby, kita nanti akan di bus pakai nasi box. Karena apa? Memaksimalkan waktu kita. Ya. Kalau Bapak Ibu makan di sini kan sebelum dulu, maaf nih, nanti ada yang masih di atas kamar, nanti turun ke resto, nanti aku lupa kasih makan, naik ke atas lagi, ya, subhanallah, ya kan? Ini waste time-nya banyak banget gitu kan. Nah, tapi dalam kita sih nggak masalah, cuma kasihan ke Bapak Ibu. Nanti waktu belanjaan sajadah tadi kelupaan, ada yang belum ini gitu kan ya. Padahal waktunya makan. Ya. Jadi nanti insya Allah kita akan sediakan nasi box. Ya, jadi biar makannya di bus. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi nanti dosanya biar gugur di tanah haram. pagi itu setelah sarapan pagi sambil nyiapin koper jam 8 sudah di depan kamar, silahkan siap-siap bersih-bersih. Ya. Di antaranya apa? Fitratul khamsun. Ini bagi semua. Fitrah itu ada 5. Apa saja? Bagi laki-laki ya. Merapikan kumis, kemudian matful ibti, bulu-bulu ketiak dibersihkan. Kemudian apalagi qat'ul adfar, digunting kukunya, tolong yang masih panjang itu ya, jangan dipelihara itu ya, dipotong itu ya. Saya tidak nyindir siapapun. Dipotong yang masih panjang itu ya, tangan, kaki, kukunya dipotong ya. Kemudian bulu-bulu kubulnya silakan dibersihkan ya. Saat mandi pakai yang wangi, shampoo, sabun gitu. Maaf, ketiaknya pakai deodoran silakan ya. Jadi dirapihkan ya, bulu-bulu, kuku-kuku ya, rambut dan seterusnya. Nah, jadi nanti begitu mandi itu ya, mandinya seperti apa ya? Mandinya urutan mandi wajib dibersihkan, udah bersih ya, baru boleh pakai parfum ya. Rasul SAW itu dipakaikan parfum sebelum beliau pakai kain ihram ya. Hadisnya banyak sekali, diantaranya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Saat Rasulullah hendak memakai kain ihram ya, aku melumurkan dirinya dengan parfum. Ini bagi yang sama pasangannya ya, jadi parfum ya, ya ke badannya.
Terus kemana kalau Rasulullah? Ini yang sering kali salah kata itu, maaf, pakai parfum kita itu biasanya gini kan, di sini set gitu ya, gini. Bener nggak? Ya kan? Entah, saya nggak tahu itu dari mana gitu kan, pakai parfumnya begitu ya. Oh, begini ya. Parfum sini ya. Ibunda Aisyah ke sini ya, kepada Rasul, ke rambutnya. Karena Rasulullah jenggotnya lebat, sini jenggot ya. Sehingga Ibunda Aisyah katakan, aku melihat kilatan-kilatan bekas parfumnya ya, saat beliau ihram. Jadi yang bapak-bapak pakai parfum ya. Yang ibu-ibu boleh nggak pakai parfum. Ibunda Aisyah sendiri pakai parfum, tapi yang secukup diri ibu-ibu bisa cium wangi ya. Ibu-ibu bisa cium wangi. Oh, udah wangi gini gitu kan, udah cukup ya, nggak usah pakai yang apa macam-macam gitu, you the toilet lah, you the parfum lah gitu ya, usah ya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi setelah bersih-bersih, mandi, kuku, bulu-bulu dibersihkan ya, baru pakai kain ihram ya. Mudah-mudahan ada yang bawa kain ihram ya, mudah-mudahan nanti saling bantu ya, jangan sampai mahal gitu kan ya, ribet gitu ya, karena tidak terbiasa ya. Jangan lupa nanti ketika akan mengambil niat ihram di Dzulhulaifah, tidak ada lagi yang menempel di tubuh apapun kecuali dua kain ihram itu. Baik, itu saja, mudah-mudahan cukup dipahami, dan insya Allah perjalanan dari Madinah ke Mekah itu 4 sampai 5 jam. Ada waktu istirahat juga di rest areanya. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi Ustaz bilang jangan ada yang menempel di tubuh kain ihram. Nanti kami sabuk. Sabuk. Nah, boleh. Itu boleh. Boleh. Kemudian saya bukan. Boleh. Tas itu Boleh. masih tetap harus. Boleh. Aksesoris kita. Betul. Jadi teman-teman yang terlarang dari al-mukhot itu yang berjahit, yaitu sebagai pengganti atasan dan bawahan, itu nggak boleh. Kalau aksesoris, kacamata, bapak ibu pakai cincin, bapak ibu pakai gelang yang banyak gitu boleh ya, kayak tas gitu ya, shawl itu boleh ya, karena itu bukan pengganti atasan dan bawahan. Sabuknya pennya boleh diisi Uang boleh. Boleh diisi uang masing-masing, uangnya masing-masing boleh ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada tanya lagi? Itu pas tambahan bisa pilih sama tas itu. Iya, bisa. Tapi saya menyarankan untuk tas tambahan, Bapak Ibu, apalagi isinya yang rada riskan, misalnya ada berharga, lebih baik koper utama, koper additional itu yang di punggung itu diamanin saja di kamarnya. Begitu mau turun, nah dibawa. Boleh sambil. kan cover sudah jalan, kemudian kita sudah pakai rok dan masih bawa tas tambahan. Iya. Nanti turun dari bus itu kita masing-masing masuk kamar dulu baru bisa. Baik, kita akan check in kamar dulu, Bapak Ibu. Masuk kamar dulu, koper Bapak Ibu masuk, buang air, wudhu kembali, di sana juga makan malam dulu, baru kita lanjutkan prosesi umrohnya, tawafnya, sa'inya, halulnya. Jadi, ya, jadi tas Bapak Ibu diamankan dulu masuk ke kamar saat tiba di Mekah. Ada lagi? Kalau ibu-ibu misalkan malam ini sudah ada yang mandi boleh? Boleh. Mengeringkan dulu. Iya, boleh. Bisa misalnya tidur dulu gitu kan, jam 2 bangun, atau habis sarapan juga masih keburu kan. Memang mandi ibu-ibu 15 menit. Oh, ngeringin ya. Mangga, hair dryer ada nggak di warga? Ada kan? Ada, bisa. Bergantian saja ibu. Boleh silakan. Yang penting niat
peluang juga. Iya. Itu fitrah. Kata Rasul memang al-fitratu khamsun, baik laki-laki dan perempuan. Kan biar nyaman untuk si bapak juga kan. Nah ini pembicaraan ini nanti ketika udah niat ihram dihindari ya. Haji asyurun man farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Karena ini pertanyaan ya dijawab di antara kalimat-kalimat rafat itu ya maaf ya, yang kamu kok bulunya masih panjang, ini udah ihram gitu ya, jangan ya, itu tema. Pak Ustadz, berarti besok kita kumpul pakai baju putih-putih ya? Dalam yang dari sini ya? Iya, dari sini. Dari sini. Jadi sebelum naik bus itu yang bapak-bapak udah pakai kain ihram, ibu-ibu sudah pakai mukena putih yang cantik jelita itu. Pakai ini Baik. bukan di Ali. Enggak dari sini. Di sini. Di sini. Setelah ini kemudian kita sampai hotel, kita check-in dulu. Masih diizinkan mandi nggak? Mandi boleh tanpa sabun. Biar seger kan maksudnya. Dan Rasulullah memang disunahkan beliau sebelum masuk Mekah itu mandi. Nanti tanpa sabun. Nggak apa-apa. Pas ihram ada handuk kan nanti di kamar, mandi sekedar membasahi tubuh biar seger. Rasulullah juga begitu, sebelum tawaf beliau mandi. Jadi tanpa sabun. Ya, karena di antara larangan ihram adalah memakai bawaan. Baik, silakan. Kalau pergi itu pakai baju putih biasa, tapi mukena juga langsung Seragam. Yang seragam rabani itu ya, langsung. yang mukena itu. Iya. pakai. Tapi dalamnya pakai baju biasa. Boleh didobel, Pak? Boleh didobel, boleh. Misalnya punya kaos dalam wanita warna hitam, hijau, biru di langit yang biru gitu kan silakan. Boleh didobel. Yang penting luarnya adalah mukena yang dibeli oleh Rabbani. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Biar kelihatan seragam gitu. Berarti berangkat dari sini pagi sudah pakai kain ihram ya. Terus yang kedua ini, Kedua, setelah kita selesai proses untuk umrohnya selesai, tahalul, ini kan masih di sana di dekat Ka'bah masih di sana. Boleh nggak melakukan tawaf lagi gitu? boleh saja. Oh, boleh. Tapi besok udah capek, Pak. Iya. Nggak, soalnya besoknya kan nggak mungkin turun lagi ke situ kan nggak bisa. Iya. Iya. Kecuali ibu-ibu bebas ibu-ibu. Kalau bapak-bapak harus pakai kain ihram. Iya. Iya. Gitu. Dan itu juga akan menjadi perdebatan hukum. Bolehkah pakai kain ihram hanya untuk tawaf dalam rangka memanipulasi petugas yang ada di sana? Kalau mau niat umroh lagi, berarti kita harus mulai nikah lagi. Betul. Di mana itu? Nah, yang kedua nanti di hari Selasa dari Jirona saat Siti Tur. Hari Selasanya bisa. Oke. Bisa. Hari Seninnya istirahat. Biasanya maaf ya merecharge tenaga Bapak Ibu. Dan suasana Mekah itu lebih kompleks daripada Madinah Bapak Ibu. Jadi tolong ya beramai-ramai Bapak Ibu tuh di sana lebih rigid suasananya. Kalau Madinah masih mending. Di sana lebih kompleks lagi. Wah gitu ya. Mekah itu metropolitannya Jazirah Arab ya Mekah. Lebih garang lagi askarnya. Lebih garang. Ya ibu-ibu di grup itu ada yang diusir askar. Di Mekah lebih garang lagi. Poin-poin tentang Mekah lebih banyak tahu oleh Ustaz Ma'ruf. Nanti ya update di info di WhatsApp grup oleh Ustaz Ma'ruf. Usul Ustaz, satu ini kan kalau menurut saya ini tentang ihram, jadi tidak boleh menutup wajah ini. Betul. Jadi tolong dijelaskan. Betul. Terima kasih untuk ibu-ibu yang pakai niqab nanti dibuka.
Kalau masker gimana? Boleh. Niatnya apa? Niatnya untuk tidak menghirup debu misalnya. Kalau niatnya untuk menutup wajah itu sama aja, masker fungsinya sebagai nikotin. Cadarnya Pak. Nggak boleh. Kalau dalam ihram nggak boleh. Iya, iya. Dan di Saudi sendiri sebenarnya udah bebas masker. Sudah bebas, sudah nggak ada ini. Bahkan ke Turki dinilai dari 2020 kami dari Juli, ingat betul saya, sudah open Juli 2020 saat Indonesia masih PPKM. Di sana udah bebas nggak pakai masker. Terima kasih Ustadz. Jadi yang pakai niqab nanti wanita dilepas. Kalau pakai masker teman-teman laki-laki misalnya lagi flu boleh nggak pakai masker, silakan. Tapi ingat untuk wanita fungsinya bukan di niqab. Kita Ya. kalau misalnya kita tidak ikut umroh yang kedua, kemudian tapi kita ingin tawaf, itu kan tidak boleh di lantai 1, harus di lantai 2. Kira-kira jaraknya berapa kali di lantai 1 atau makan waktu kira-kira berapa jam untuk 70? Tergantung kecepatan teman-teman sih ya. Kalau teman-teman cepat rasanya di lantai, kalau misalnya di lantai bawah misalnya paling cepat setengah jam, jadi kali 2 saja. Tentu al-jaza'u min jinsil amal ini berlaku juga, karena di lantai 2 itu lebih berat daripada di bawah, kan capek ya, pahalanya lebih gede, apalagi di lantai 3 ya. Jadi bulan lalu teman saya gitu cerita minta arahan, akhirnya dia nyobain tawaf di lantai 3. Ya alhamdulillah setelah itu besok dia kapok. Padahal laki-laki masih muda. Waduh bener jalan 3, mestinya lanjutin aja, saya bilang enggak. Ada Ustadz solusinya. Solusinya ada, naik skuter. Berapa tadi? Nanti infoin di grup. Kalau langsung 115 Sat. iya 115 sekitar itu. Kalau nggak naik ya. Iya, Apa? itu Real, ya, Pak? untuk untuk tawaf itu lebih kurang 53 real untuk tawaf saja satu orang. Kalau sa'i 100 segitu sama 110 kurang lebih gitu ya. Untuk tawaf dan sa'i. Jadi satu orang 111-an ya. Real. Tapi bagi yang sehat mengurangi keabdolannya. Mengurangi ya, sehat. Ada juga yang naik skuter biar trending untuk konten. Tapi itu di lantai 1 boleh ya? Boleh. Tujuannya mungkin berkurang. Tujuannya begini teman-teman, kan banyak juga yang nanya ke saya, teman-teman itu gimana teman-teman yang skuter itu pakai metodologi kias dalam usul fikih. Kias itu dianalogikan saat Rasul umroh itu beliau tawaf dan sa'i menggunakan unta, naik unta. Rasulullah naik unta ya ketika istilam dia pakai tongkat kan di atas untanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim, dicium tongkatnya, lanjut lagi naik unta gitu. Disitulah muncul skuter. Ya para ulama Saudi pun meng-ACC bagaimana yang masih muda pakai skuter, keabsahan ibadahnya sah. Kan? Lagi-lagi niatnya apa naik skuter? Meminimalisir untuk bisa ibadah, untuk ibadah yang lain boleh, silahkan. Itu di lantai 2 atau lantai 3 skuter itu? Di arah Ajat ya Sat ya? Di lantai 3. Lantai 3. 3. Ada jalur khusus ya? Jalur khusus, tahunya tarifnya aja. Itu apa? Pas hari itu yang Iya, Masuk hari itu. Insya Allah pas hari sehat. Yang penting tidak berhari-hari. sama saya disuruh coba dulu. Tapi skuter menurut saya begini Ustaz. Ya, Kalau untuk umroh perdana jangan dulu. Jangan. jangan. Yang kedua ya. Ya. Tapi nanti untuk Biar kompak, biar rame-rame. rame-rame. Nanti tapi
inconditional Pak Suhari, nanti saya juga udah ngobrol. Nanti kalau butuh dorong nanti Ustaz Tinggi. mau menyediakan. Jangan dipaksakan. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Oleh-oleh sama semua. Oke, cukup insyaallah ya. Satu lagi Ya. tips supaya Baik, pertama bertakwa kepada Allah. Itu takwa. Tazkiyatun nafs. Banyak orang yang umroh zahirnya saja, tapi batinnya enggak umroh. Zahirnya dia pakai ihram, hatinya busuk. Imam Ghazali di dalam Sirrul Hajj, rahasia haji, itu betul. Banyak orang yang berkain ihram, tapi matanya, telinganya, mulutnya kasar, kakinya didendam, benci, kesal. Padahal jasadnya diselimuti dengan berwarna putih. Kenapa warna putih? Jadilah seperti orang mati. Apakah orang mati itu punya dengki lagi? Tidak. Punya benci lagi? Tidak. Begitu kata Imam Ghazali. Selain bertakwa kepada Allah, tips yang kedua adalah tazkiyatun nafs, terutama hati. Yang diselimuti itu kan adalah kain rida dan izar, dua, satu atas satu bawah. Sudahkah itu diihramkan hatinya? Apakah hanya zohirnya saja warna putih, tapi hatinya penuh kesyukuran, tidak ada. Sehingga dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, padahal tidak. Para bayangkan cucu Nabi Al Husain itu pernah di Arafah nggak bisa ngomong labbaik Allahumma labbaik, pingsan. Karena apa? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, perjalanan umroh haji itu ar-rihlah hiya ar-rihlatu ilallah. Perjalanan menuju Allah seperti mati, latihan mati kita. Ketika ditanya, "Wahai Al-Husain, kenapa begitu?" Saya ini bilang labbaik Allahumma labbaik, tapi hati saya tidak labbaik Allahumma labbaik. Kurang soleh apa Al-Husain itu dibandingkan? Jadi pertama bertakwa kepada Allah. Yang kedua tazkiyatun nafs, ya ini termasuk niat, menjaga niatnya tidak ada tendensi karena ingin dipuji, ingin disum'ahkan, diriakan, diujubkan, tidak. Kemudian agar tips mabrur yang ketiga, ya ikuti seperti bagaimana tata cara Rasulullah berumroh. Jadi tidak usah macam-macam. Misalnya di rukun Yamani, tidak usah ketemu lagi ya, begitu. Jadi rasanya cukup tiga ini deh kalau untuk mencapai mabrur. Yang pertama bertakwa kepada Allah, yang ketiga zohir dan batin mesti selaras dalam berikrar, bertawaf, bersa'i dan bertahalul. Karena betapa banyak orang yang bertahalul, yang dipendekkan apa? Sungguh hawa nafsunya. Ya orang yang udah umroh dan haji itu sebenarnya dia nggak demen sama dunia. Ya, karena dia memangkas syahwat. Kita ini kan simbol saja, zohir. Yang dipangkas itu apa? Ya, di dalam Sirrul Hajj itu ada nafsumu. Dipangkas nafsumu, keinginan menumpuk dunia, alhaqumut takatsur. Itu adalah kita mabrur ya. Bagaimana dengan Hajar Aswad? Baik. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita memang harus menciumnya atau bagaimana? Baik. Kata Rasul, Al-Hajarul Aswad huwa minal jannah. Hajar Aswad itu dari surga. Ya, bahkan warnanya itu dulu putih, lebih putih dari susu. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya kalau ada yang lebih putih. Ya, abyadu minal laban kata Rasul. Sehingga karena Hajar Aswad ini dari surga,
sebagai pesan untuk anak cucu Adam. Kita itu aslinya penduduk surga. Kalau naudzubillah Anda anak cucu Adam masuk neraka, Anda salah visi dalam hidup. Makanya tawaf itu mulai startnya dari Hajar Aswad. Menandakan apa? Simbol. Dalam beragama kan ada simbol. Ya kan, Kristen palang gitu kan, Islam ya kan, peci, sarung ya kan, simbol. Dan tawaf itu, Ka'bah itu diantara simbol penting dari Allah itu batu Hajar Aswad. Ya, diantaranya apa? Ya kata Umar kan cium ya. Demi Allah, innaka lahajar, sesungguhnya kamu itu sungguh hanya batu. Kalau Rasulullah, kalau aku nggak lihat Rasulullah menciummu, aku itu nggak akan menciummu. Ya, jadi Hajar Aswad itu karena Rasulullah memberi contoh dicium. Sebagai apa? Takzim kepada zat yang menghadirkan Hajar Aswad itu Allah, bukan untuk batunya. Ya, bukan untuk batunya. Selain dicium, Hajar Aswad itu kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian bisa juga diusap atau dengan apapun yang bisa mencapainya, dengan tongkat. Rasulullah mencium tongkatnya. Ya. Yang ketiga, nggak bisa asyar ilahi, memberi isyarat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Para ulama berbeda pendapat, ada yang begini saja Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillahirrahmanirrahim cium tangan. Sudah cukup. Kalau nggak cium tangannya, mengisyarat boleh nggak? Boleh. Keabsahannya gimana? Tetap boleh. Tanpa harus 7 kali itu sekali cium. Berisyarat harus 7 kali. 7 kali. Berisyaratnya. Isyarat. Untuk menciumnya itu kalau tetap tidak berhasil nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman. Ya, terus isyarat itu sunnah teman-teman. Sunnah. Jadi berisyarat itu kalau orang tawaf nggak pakai isyarat sah nggak? Absah nggak absah? Tapi tidak dapat keutamaan sunnah. Sunnah tawaf itu diantaranya Bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah. Baik, ada pertanyaan lagi dan Bapak Ibu sudah mengantuk. Baik, sama-sama membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ustaz Ma'ruf ada tambahan silakan. Saya rasa sudah sangat detail dan cukup insya Allah. Mungkin dari para jemaah mungkin ada yang perlu ditanyakan biar puas lah di dalam majelis yang barokah ini. Itu ya nggak apa-apa itu Mas. Kalau yang saya tanyakan tadi itu bukan toh. Iya. Habis tahlul selesai turun lagi ingin megang aja. Oh, nggak apa-apa, Pak. Bukan toh. Enggak apa, pengen ke Ka'bah gitu maksudnya. Iya. Ya memang harus begitu sekarang. Karena kalau lagi umroh kan karena kita dalam keadaan ihram. Jadi karena di Ka'bah itu kan ada wewangian. Nah, jadi selesaikan dulu umrohnya, tahallul, baru kembali lagi ke Ka'bah. Nah, iya. Itu saja. Iya, bukan. Untuk sholat di Hijri Ismail, untuk pegang Ka'bah. Iya, memang harus begitu. Ya. Alhamdulillah. Belum ikut juga alhamdulillah, yang penting tetap ke masjid. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf segala khilaf kata ya. Jadi nanti sebelum ambil niat ihram hatinya dilapangkan. Ya, yang masih ada dendam sama yang di rumah ya diikhlaskan. Yang masih dendam sama teman sekamar gitu kan diikhlaskan. Ya, saya nggak nyindir siapapun ya, benar ya. Ya walaupun saya baca muka-mukanya gitu. Berapa sih? Aku mah awal sama ibu dendam. Baik. Khilaf dan salah mau dimaafkan. Kemudian kita baca kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Yang belum hadir semoga mereka tetap sehat walafiat.
kasih Ustaz Ma'ruf ya, beliau sangat banyak membantu teman-teman juga di sini ya. Barakallahu fikum, sampai bertemu